sehat karena kita mendapat penghargaan dari provinsi sebagai juara 1 LSS Lomba Sekolah Sehat tingkat Jawa Barat. Tentunya di dalam masa pandemi yang mesti kita laksanakan adalah bagaimana mengimplementasikan PHBS, jadi pola hidup sehat itu yang penting. Nah, kemudian juga di dalam masa pandemi yang sekarang ini, pembelajaran dibagi ke dalam 2 kelompok, yaitu ada kelompok daring, kemudian juga ada kelompok luring. Kalau kelompok daring berarti WFH, guru maupun siswa belajarnya melalui PJJ, jadi menggunakan learning ya, jadi kita melaksanakan kegiatan pembelajarannya di rumah. Nah, kemudian ada untuk yang praktek, ada beberapa yang melaksanakan kegiatan luring. Nah, tentunya tetap menggunakan protokol kesehatan. Jadi kita protapnya dilaksanakan mulai dari mencuci tangan, kemudian juga di air mengalir dan menggunakan sabun, sanitizer. Jadi perangkat-perangkat untuk SOP atau protap pelaksanaan AKB itu dilaksanakan oleh SMK Negeri 1 Pacet, menyediakan sarana prasarana untuk kesehatan, terutama anak-anak yang praktek, yang pembelajarannya juga hanya melaksanakan di pagi hari dan jumlahnya juga sangat sedikit, bergiliran sampai jam 12 sudah selesai. Semuanya menggunakan masker, kemudian social distancing. Karena ketika siswa kita tidak melaksanakan praktek, tentunya vokasi ini adalah bagian yang menjadi ciri khasnya SMK, bahwa itu harus melaksanakan praktek. Ketika anak-anak kompetensinya terampil atau terasah dengan mereka melakukan rutinitas prakteknya, tentu saja dengan menggunakan protokol kesehatan dan berkoordinasi dengan Satgas COVID, kemudian juga dengan izin daripada orang tua. Kami tidak memaksa kepada orang tua yang tidak mengizinkan untuk melaksanakan pembelajaran praktek. Nah, tentunya sekolah sebagai yang ditunjuk atau yang menjadi peringkat ke-1 di Jawa Barat ini juga mengharuskan kita penerapan pemeliharaan, kemudian juga melengkapi dari semua kegiatan atau sarana prasarana yang mendukung untuk kegiatan lomba sekolah sehat itu masih tetap harus terjaga. Kita memelihara tiap hari untuk melakukan kegiatan-kegiatan pola hidup sehat, terutama bagi tamu-tamu yang datang, misalnya kalau kebetulan ada kegiatan yang harus mendesak dan itu harus tatap muka. Nah, kita di depan juga kita menggunakan untuk pengukur suhu tubuh, itu udah dimulai dari pintu masuk ya, dan itu semuanya dilakukan kita menggunakan mekanisme sesuai dengan koordinasi dengan Satgas COVID, baik yang ada di tingkat KCD maupun dengan camat, kepala desa, dan di satuan tugas yang ada di Satgas COVID yang ada di sekolah. Dan itu semua dilakukan sebelumnya juga disosialisasikan kepada guru, kepada siswa. Tentunya kita juga memantau kegiatan, karena yang namanya sekolah sehat itu kan bukan saja kita mendapat peringkat, lebih kepada bagaimana kita mampu menerapkan pola hidup sehat yang diterapkan anak-anak yang melaksanakan kegiatan pembelajaran di rumah, ya. Jadi tetap mereka harus menjaga kesehatannya, baik itu siswa maupun guru-gurunya, kemudian juga para orang tua. Kita bersinergi satu sama lain untuk saling menjaga, saling melindungi. Kebetulan ini saya ya, maskernya ada sebenarnya, ini masker itu barusan habis selesai sholat ya. Maskernya jadi tetap digunakan. Biasanya saya pakai masker kan habis selesai sholat barusan. Jadi tetap menjadi protap yang harus dilaksanakan. Siswa-siswa juga yang praktek juga menggunakan masker, kemudian tetap menjaga kebersihan dan kesehatannya. Itu yang kami lakukan untuk menjaga dan mempersiapkan diri juga. Kita sekarang mempersiapkan diri untuk tingkat nasional, berarti harus lebih mengevaluasi kira-kira untuk maju ke nasionalnya. Nanti apa yang perlu kita evaluasi bersama, kita petakan mana-mana yang belum sempurna untuk bisa menjadi juara di tingkat nasional. Tentunya ini juga berkat kerja tim yang dilaksanakan oleh SMK Negeri 1 Pacet. Kita bentuk tim untuk supaya lomba sekolah sehat ini sebenarnya lebih kepada
bukan mengejar juaranya, tapi lebih kepada bagaimana warga sekolah, terutama mobil khusus, itu bisa hidup bersih lingkungan, bersih hatinya, bersih pikirannya, sehingga di dalam melaksanakan kegiatan proses pembelajaran kita betul-betul bisa memberikan yang terbaik, menghasilkan siswa-siswa yang punya kompetensi dan potensi, sehingga menghasilkan siswa-siswa yang unggul untuk bisa masuk ke dalam siswa tersebut melanjutkan atau bekerja maupun berwirausaha. Tapi harapannya saya berharap adalah siswa-siswa kita itu banyak yang melaksanakan kegiatan kewirausahaan, karena di masa pandemi ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang pilot, perusahaan-perusahaan yang tidak bisa melanjutkan kegiatannya karena posisi perekonomian sekarang yang lagi ada mereka bisa implementasikan di rumahnya masing-masing. Jadi nilai-nilai kompetensi yang bekal dari sekolah ini bisa direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama menopang ekonomi keluarga. Nah, ini sudah dilakukan oleh beberapa siswa. Kemudian juga ada siswa yang memang atas izin dari orang tuanya untuk melaksanakan kegiatan praktek jurusan perhotelan, misalnya ikut casual, atau ada yang bergerak di bidang kuliner. Nah, itu semua tentu dengan pihak sekolah, orang tua, dan kami semua bersinergi untuk tetap bisa survive walaupun di masa pandemi. Semangat kita untuk tetap pola hidup sehatnya diterapkan, dan ini juga menjadi bekal dasar yang nanti bisa menjadi budaya sekolah yang notabene harus bersih. Kemudian juga dia nanti ke industri juga pola hidup sehatnya harus tetap digunakan atau dipakai, karena industri ini butuh siswa-siswa yang betul-betul mampu kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah, budaya sehat dan iklim kerja, budaya kerjanya dilaksanakan, sehingga ketika masuk ke industri mereka sudah betul-betul siap secara kompetensi.